Saya ini jujur, kadang suka bingung terkait dengan sikap Syekh Panji Gumilang. Kok bisa gitu ya? Udah dihinakan di media, baik sosial maupun nasional, bahkan sudah ada sebagaimana pengadilan jalanan. Tapi beliau ini sama sekali tidak menunjukkan respon untuk melawan dan sebagainya. Bahkan beliau cenderung melakukan respon yang defensif saja. Saya kadang bingung dengan Syekh Panji Gumilang. Ini dari apa hati beliau yang terbuat kan? Pernah suatu kesempatan di salah satu videonya dari Al Zaitun, beliau menyampaikan bahwa hati-hati loh, ya, dulur tuan iku malati, yang artinya kurang lebih hati-hati kalian. Jangan menyakiti saudara yang lebih tua. Mereka itu kata-katanya itu bisa bikin kualat. Nah, terus saksikan di Celoteh Pengudin. Ya, teman-teman semua. Sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang, yaitu yang dia tidak termasuk dalam kategori keluarga Syekh dari Panji Gumilang, tidak. Beliau orang luar, yang dimana beliau mengerti bagaimana silsilah daripada Syekh Panji Gumilang. Dan ternyata bahwa Syekh Panji Gumilang keturunan dari Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, yang dimana beliau juga salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dengan segenap pemikiran dan sebagainya. Sehingga nggak heran ketika anak turunnya atau keturunannya ada yang menjadi sebagaimana beliau. Kan begitu. Enggak. Kemudian juga, secara silsilah, baik ayah maupun mbah daripada Syekh Panji Gumilang adalah orang-orang yang dalam kategori bangsawan. Sehingga waktu itu saya berdiskusi dengan seorang tokoh dari Ma'arif Institute. Dia menyatakan bahwa sebenarnya Syekh Panji Gumilang itu ya masih daripada keluarga Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Masya Allah. Oleh karena itu, seharusnya nama beliau itu adalah Raden kan harusnya. Terlepas dari itu tadi, masalah silsilah lain sebagainya, saya melihat ada pernyataan yang sungguh sebagai penegasan dan perlawanan dari Syekh Panji Gumilang, yang dimana beliau menyampaikan hati-hati, dulur tua iku malati. Artinya hati-hati, saudara tua itu bisa bikin kualat kalau kita sakiti, kan begitu. Yang dimana artinya Syekh Panji Gumilang sudah melihat segala proses yang terjadi itu adalah rekayasa untuk menyakiti beliau dan juga pondok pesantren Al Zaitun. Kan begitu. Apalagi hingga dilakukannya pembekuan ya rekening-rekening dari Al Zaitun yang dimana itu digunakan untuk menghidupi para santri di sana. Subhanallah. Dan menariknya teman-teman ya, yang merekayasa lain sebagainya atau yang ingin bertindak menjahati Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun adalah juga dari kelompok tersebut. Dalam artian kelompok ormas yang merasa dirinya paling besar, merasa berjasa dengan negara, kemudian jika dia melihat ada satu pondok yang tidak terafiliasi, kemudian dia bisa seenaknya begitu kan. Ibaratnya dia ini nggak mau kalah saing dengan pondok Al Zaitun, bahasanya begitu. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan yang berbahaya. Terlebih lagi, ya saya sampaikan teman-teman semua, setiap ormas, baik itu ormas beragama atau ormas dalam artian perkumpulan kelompok belaka non-agama, di sana biasanya ya, ada salah satu atau dua lebih lah biasanya itu bagian daripada Indomie telur di dalamnya itu. Sehingga makanya ketika ada salah satu orang bergabung dengan ormas, dia kan seakan berkuasa dan sebagainya. Karena dia memiliki jaringan link-link kepada pihak itu tadi, Indomie telur. Terlebih lagi, saya melihat perjalanan kasus Syekh Panji Gumilang ini ya, identik dengan adanya peperangan daripada agen-agen seperti itu.
Ya kalau bisa dikata perang bintang lah ya. Jadi banyak bintang yang bermain yang ingin mengkerubungi Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Subhanallah. Dan teman-teman semua, ya, apa yang dinyatakan oleh Syekh Panji Gumilang saat itu, bahwa hati-hati, saudara tua itu bisa bikin kualat. Mau tidak mau, tanpa kita sadari, apa yang beliau ucapkan sedikit demi sedikit terbukti. Kan begitu. Ada yang dahulu menyakiti Syekh Panji Gumilang dengan terus memproklamirkan bahwa Panji Gumilang ini dan juga Al Zaitun melakukan tindak TPPU, bagian dari NI dan sebagainya. Terus kemudian dia ikut kontestasi kan 2024, akhirnya gagal. Ya kurang lebih jadi pelacur politik lah ujung-ujungnya mereka itu. Ya, kesana kemari cari suaka, ditolak oleh partai ini, partai itu, ditolak semua karena tahu kompatibel mereka, basis masanya nggak ada lain sebagainya, kan begitu. Bahkan akibatnya, ini info A1 yang saya dengar, ya, bahkan akibat dari beliau itu ya, yang merusak nama Syekh Panji Gumilang di media, ketika dia ikut kontestasi, banyak pendukung daripada paslon tersebut beralih memilih paslon lain. Kenapa? Karena mereka ini melihat, loh, dia nyalon kenapa? Dia ikut kontestasi untuk apa? Dia nggak punya basis massa kok. Cuman jual-jual nama kok bisanya. Cuman kowar-kowar sana sini, bongkar sana, bongkar sini, nggak ada kejelasan. Kan begitu. Akhirnya, teman-teman kita, ya teman-teman saya yang organisasi pemuda-pemudanya, menarik barisan untuk meninggalkan dukungannya kepada mereka. Dan memberikan dukungannya kepada paslon yang lain. Masya Allah. Artinya apa? Hati-hati. Ya. Saudara tua itu bisa bikin kualat. Oke? Dan juga kepada pimpinan daerah, menurut saya loh ya, Anda juga berkontribusi untuk mengkriminalisasi Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ya tinggal tunggu waktu semuanya, segala pihak terkait. Ya. Kita tunggu waktu mainnya, lain sebagainya. Jika kemarin Anda bisa memimpin, jangan harap tahun berikutnya Anda yang memimpin. Kan begitu. Terlebih lagi, Syekh Panji Gumilang juga bukan orang sembarangan bagi saya. Beliau masih ada darah dari para alim ulama, ya, sesepuhnya orang hebat, kakek buyutnya bahkan masih keturunan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, ya kan? Hati-hati. Karena bagi saya sendiri pun saya masih mengakui adanya keturunan dan sebagainya. Sekalipun saya kerap kali berpaham liberal, bahkan Mu'tazilah. Tapi dalam memahami hal-hal metafisika, saya masih berpaham sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur saya di Jawa. Hati-hati. Ya. Orang tua yang Anda sakiti itu bukan orang sembarangan. Orang tua yang Anda sakiti itu leluhurnya adalah orang-orang hebat. Orang tua yang Anda sakiti itu ya, yaitu Syekh Panji Gumilang yang Anda sakiti. Beliau adalah keturunan daripada pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Fakih Mas Kumambang. Hati-hati. Karena bagaimanapun Anda saat ini berhasil menyakiti mereka, ingat, leluhur itu nggak akan diam. Sekalipun dia sudah meninggal leluhurnya. Ya. Kalau dalam Quran, jangan kau kira orang yang meninggal itu sudah mati. Ruhnya masih ada di sekitaran kita. Masih menjaga anak turunannya. Kan begitu. Oleh karena itu, tolonglah kalian sadari kesalahan kalian. Ya. Jangan hanya kepentingan kelompok kalian, kepentingan perut kalian, bahkan kepentingan kekuasaan kalian. Kalian justru berbuat demikian kepada Syekh Panji Gumilang. Ya. Tolong. Jangan kalian jadikan Syekh Panji Gumilang sebagai ajang bancaan atau selamatan. Yang dimana ketika ada selamatan kalian pisah-pisah itu kan makanannya. Jangan begitu. Jangan kalian jadi perampok atas dasar agama dan sebagainya. Ya. Oke lah, saat ini kalian berkuasa dan sebagainya, bahkan ormas kalian ya berhasil memberikan perwakilannya dan sebagainya. Ya, udahlah, jangan terlalu congkak lah. Kan begitu teman-teman semua. Saat ini mungkin ormas Anda, bisa jadi nanti ormas yang lain kan, yang memimpin negara kita, kan gitu.
Oke? Ingat, semua yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya nanti. Apa yang kita tabur pun, itulah yang kita tuai. Jika mereka, para politisi, para pejabat pemerintah, bahkan para penegak hukum, menanam kejahatan kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun, hati-hati. Yang akan kalian terima nantinya juga suatu kejahatan demikian, bahkan lebih parah. Oke? Mari kita sama-sama terus berdoa untuk Syekh Panji Gumilang, dan ingat bahwa keadilan itu tidak bisa didapatkan, tapi keadilan bisa diusahakan. Ya, maka dari itu marilah kita menjadi agen-agen perubahan yang memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Wallah muwafiq il aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.